Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian menontonnya kapan. Kami dari kelompok F mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai preventive maintenance. Jika kalian tidak mengerti mengenai preventive maintenance dan ingin mengetahuinya, cocok sekali. Silakan tonton video ini, check it out. Preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan yaitu suatu kegiatan inspeksi secara periodik untuk mendeteksi adanya tanda-tanda gangguan yang akan mengakibatkan breakdown atau stop produksi, penurunan kondisi mesin atau alat-alat kelengkapannya. Selanjutnya yaitu preventative maintenance (PM). Business process make cover following. Proses bisnis pemeliharaan preventif mungkin mencakup hal-hal berikut. Untuk yang pertama, scheduling the execution of PM task for coming week. Menjadwalkan pelaksanaan tugas PM preventive maintenance untuk minggu yang akan datang. Yang kedua, material requestion, permintaan material. Yang ketiga, requesting work permit, meminta izin kerja. Yang keempat, execution of preventive maintenance, eksekusi dari preventive maintenance tersebut. Selanjutnya, evaluation of PM activities, mengevaluasi kegiatan preventive maintenance. Yaitu yang terakhir, closing PM activities, menutup kegiatan preventive activities, preventive maintenance, menutup kegiatan preventive maintenance itu. Dan berikut review singkat dari jurnal yang kita pilih. Kami dari kelompok F akan menjelaskan tentang model penjadwalan pemeliharaan preventif mesin-mesin produksi untuk meminimasi total tardiness. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Kerusakan mesin dalam proses produksi merupakan faktor yang sangat tidak diharapkan untuk terjadi. Jika mesin mengalami kerusakan pada saat kegiatan produksi berlangsung, maka target produksi akan terganggu, yang akan mempengaruhi jumlah produk yang mampu dihasilkan dan pada akhirnya menyebabkan keterlambatan pengiriman produk. Kerugian lainnya yang dapat disebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan mesin menjadi beban yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, usaha untuk menghindari meminimalkan kemungkinan terjadinya kerusakan mesin ketika produksi berlangsung sangat penting untuk dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan metode yang akan dipilih. Metode yang umumnya digunakan adalah pengembangan model penjadwalan dengan pendekatan binary integer programming yang merupakan bentuk khusus dari ILP, mampu memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan preventif bagi mesin-mesin produksi dengan mempertimbangkan berbagai batasan sehingga keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dapat diminimasi. Formulasi model ini ada beberapa tahapan. Formulasi model matematis terdiri dari 1. Tahapan pendeskripsian sistem. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem nyata dari sistem pemeliharaan preventif pada PT JSI. 2. Tahapan permodelan matematis.
Tahapan ini terdiri dari mendeskripsikan permasalahan ke dalam bentuk matematis, yakni dengan menentukan variabel keputusan, fungsi kendala, dan menentukan fungsi tujuan. Lalu selanjutnya ada verifikasi dan validasi model. Verifikasi model dilakukan dengan uji dimensi dan inspeksi model. Verifikasi bertujuan untuk memeriksa kesesuaian logika model dan kesesuaian data. Tahapan selanjutnya adalah analisis. Formulasi model menghasilkan model penjadwalan yang mampu meminimasi keterlambatan pemeliharaan preventif mesin-mesin produksi di PT JSI, yang selanjutnya dilakukan analisis berupa analisis model dan analisis sensitivitas. Selanjutnya adalah hasil dan analisa. Di hasil dan analisa terdapat formulasi permasalahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan preventif di PT JSI, yakni penjadwalan pemeliharaan preventif, waktu pemeliharaan preventif yang dilakukan ketika hari Minggu, tenaga kerja, staf, interval pemeliharaan preventif mesin, dan lama waktu pemeliharaan preventif pada mesin. Berikut ini adalah contoh tabel elemen-elemen sistem pemeliharaan preventif mesin produksi di PT JSI. Selanjutnya formulasi model matematis. Berdasarkan influence diagram yang telah dirancang, maka dapat diformulasikan model matematis untuk menggambarkan karakteristik sistem tersebut. Formulasi model berdasarkan dengan pendekatan integer linear programming. Selanjutnya, asumsi dan parameter model. Asumsi yang digunakan dalam pembuatan model penjadwalan pemeliharaan preventif mesin produksi di PT JSI adalah jam kerja mesin per hari, jumlah hari kerja per minggu, dan lama waktu pemeliharaan setiap mesin adalah tetap parameter yang digunakan pada model penjadwalan pemeliharaan preventif mesin produksi, dapat dilihat pada tabel 2. Formulasi model penjadwalan pemeliharaan preventif mesin produksi di PT JSI dibuat berdasarkan pendekatan ILP yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu 1. Penetapan variabel keputusan. 2. Penetapan fungsi kendala. Pada model penjadwalan pemeliharaan preventif mesin produksi dirumuskan beberapa kendala sebagai berikut. A. Jam kerja orang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan preventif pada mesin tidak boleh melebihi jam kerja orang yang tersedia pada hari tersebut. B. Jumlah pemeliharaan preventif yang akan dilakukan pada mesin dalam 1 tahun tidak boleh melebihi target yang ditetapkan. Ya, pada tabel 3 ini bisa dilihat adalah data dari jam kerja untuk orang pada setiap mesin sebagai berikut. Lalu pada tabel 4 adalah data jam awal pada setiap mesin di PT JSI. Berdasarkan tabel 4, mesin-mesin memiliki jam awal yang berbeda karena ada pemeliharaan preventif sebelumnya. Lalu akan dihitung untuk target pemeliharaan preventif mesin untuk 52 minggu ke depan. Dan berikut perhitungannya dapat dilihat. Dan perhitungan selanjutnya ini juga digunakan untuk menentukan pemeliharaan preventif selanjutnya pada waktu yang sudah ditentukan. Berikut adalah beberapa waktu yang sudah ditentukan untuk menjadi contoh penelitian. Dari hasil fungsi di atas, model penjadwalan pemeliharaan preventif mesin-mesin produksi untuk meminimasi total waktu keterlambatan aktivitas pemeliharaan preventif, dan akhirnya didapatkan formulasi seperti ini. Lalu dihitung kembali, dan hasil
fungsi tersebut diproses kembali dengan software Linggo 17. Dan berikut pada gambar 2 ini merupakan output dari Linggo 17 tersebut. Dan pada gambar kedua ini diketahui bahwa nilai keterlambatan yang didapatkan untuk 34 mesin produksi selama 52 minggu ke depan adalah 18.752. Lalu output dari Linggo ini akan dibentuk menjadi Gantt chart. Setelah itu diverifikasi untuk memastikan bahwa dimensi output dan input atau kesamaan dimensi antara ruas kiri dan ruas kanan dari model tersebut. Nah, ini adalah gambar Gantt chart dari output software Linggo tersebut. Dari gambar Gantt chart penjadwalan pemeliharaan preventif mesin-mesin tersebut, maka dilakukan uji dimensi pada fungsi kendala dan uji dimensi pada fungsi tujuan. Berdasarkan uji dimensi didapatkan hasil bahwa model antara ruas kiri dan ruas kanan sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi uji dimensi. Pada tahap ini bertujuan untuk membuktikan solusi yang didapatkan tidak melanggar fungsi kendala yang ada. Berikut adalah tabel-tabel yang digunakan untuk memastikan fungsi tersebut tidak bermasalah. Pada tabel 5 ini adalah nilai keputusan dari percobaan 3 buah mesin. Pada tabel 6 nilai keputusan dari percobaan 4 buah mesin. Kendala yang pertama yakni jam kerja orang yang dibutuhkan tidak boleh melebihi jam orang yang yakni 40 jam. Adapun jam mesin yang didapatkan dari percobaan 3 mesin dan 4 mesin yang disajikan pada tabel 7 dan 8. Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 diketahui bahwa jam kerja orang yang didapatkan tidak melebihi jam kerja orang yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kendala pertama terpenuhi. Lalu kendala kedua, jumlah pemeliharaan preventif tidak boleh melebihi target yang ditetapkan. Pada mesin 3 dan mesin 4 target yang didapatkan adalah 9 kali. Dan dapat disimpulkan pada kendala kedua terpenuhi. Kendala ketiga adalah pemeliharaan preventif dilakukan ketika waktu jalan mesin melebihi interval waktu pemeliharaannya. Kendala keempat adalah jarak waktu antar pemeliharaan harus kurang dari 2 kali interval pemeliharaannya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa kendala-kendala pada model terpenuhi dengan nilai keputusan yang didapatkan berbeda. Verifikasi fungsi tujuan pada model. Langkah ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa nilai keterlambatan yang didapat dari model bernilai benar. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang didapatkan menggunakan 2 software yang berbeda. Software yang digunakan Linggo 17 dan Microsoft Excel. Berikut adalah gambar dari keluaran software Linggo 17 yang menunjukkan hasil keterlambatan mesin. Setelah dilihat dari software Linggo 17, selanjutnya akan dihitung keterlambatan mesin menggunakan Microsoft Excel yang disajikan pada tabel berikut. Dapat dilihat perbedaan dari software Linggo dan Microsoft Excel tidak ada. Berarti keterlambatan yang didapatkan dari software Linggo dan 17 dan Microsoft Excel sama dan dapat disimpulkan bahwa fungsi tujuan pada model telah terverifikasi. Selanjutnya dilakukan validasi model. Validasi model penjadwalan pemeliharaan
preventif mesin-mesin produksi dilakukan menggunakan validasi konstruk. Tahap validasi dengan metode validasi konstruk disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada semua karakteristik, sistem telah dimasukkan dalam pembuatan model. Fungsi tujuan mampu menunjukkan keterlambatan. Fungsi kendala telah mencakup kendala pada sistem. Dan keluaran untuk variabel keputusan telah didapatkan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penjadwalan pemeliharaan preventif telah valid. Selanjutnya, dilakukan analisis model. Model mampu menghasilkan usulan jadwal pemeliharaan preventif untuk mesin-mesin produksi di PT ini selama 52 minggu atau 1 tahun untuk meminimalisir keterlambatan. Data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan model adalah jam jalan mesin ke I sampai ke perencanaan dilakukan, jam kerja mesin per hari, jumlah hari kerja per minggu, jumlah minggu per tahun, tenaga kerja tersedia, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pemeliharaan preventif mesin ke I, jam kerja untuk pemeliharaan preventif pada hari Minggu, jumlah hari kerja dalam setahun, lama waktu preventif mesin ke I, dan interval pemeliharaan mesin ke I, jam jalan mesin ke I, dan total waktu jalan mesin ke I dalam 1 tahun. Lalu, data yang masih perlu diperbaiki oleh perusahaan adalah data realisasi jam jalan mesin per hari agar hasil yang didapatkan lebih baik. Walaupun dalam penelitian ini hal tersebut belum dapat dilakukan, namun pendekatan ILP dapat digunakan merupakan algoritma solusi eksas sehingga dapat menjamin bahwa solusi yang diperoleh adalah optimal untuk semua kendala yang ditetapkan dalam model. Lalu dilakukan analisis sensitivitas. Hal ini dilakukan dengan mengubah nilai parameter model pada fungsi kendala, yaitu lama waktu pemeliharaan, jumlah tenaga kerja yang tersedia, jam kerja mesin per hari, dan jam kerja tersedia untuk pemeliharaan. Berikut adalah grafik yang telah didapatkan. Grafik perubahan parameter lama waktu pemeliharaan terhadap total keterlambatan pemeliharaan preventif, dan gambar perubahan parameter jumlah tenaga kerja tersedia terhadap total keterlambatan pemeliharaan preventif. Ada juga grafik perubahan parameter jam kerja mesin per hari terhadap total keterlambatan pemeliharaan preventif, dan grafik perubahan parameter jam kerja tersedia terhadap total keterlambatan pemeliharaan preventif. Berdasarkan pengolahan data dan analisa yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat mampu untuk menghasilkan usulan penjadwalan pemeliharaan preventif untuk 34 mesin produksi di PT JSI ini. Dapat juga nilai total keterlambatan pemeliharaan preventif mesin produksi di PT ini, dan juga berdasarkan analisis sensitivitas yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa model sensitif terhadap perubahan parameter jam kerja mesin per hari dan tidak sensitif pada perubahan parameter lama waktu pemeliharaan, jumlah tenaga kerja tersedia ketika nilai 4 orang atau lebih, dan jam kerja untuk tersedia untuk pemeliharaan. Untuk pengembangan lebih lanjut dari model ini, jam kerja mesin per minggu sebaiknya mengikuti hari kerja aktual sesuai kalender kerja perusahaan. Di samping itu, perlu dikaji konsekuensi biaya yang ditimbulkan akibat jadwal pemeliharaan preventif yang telah diperoleh. Sekian review jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses.
Semongko kini tinggal